Halo guys, selamat datang di Suara Fortuna. Ya, di episode kali ini eh kita akan mengupas seputar masalah politik di Indonesia. Nah, sebelumnya kita sapa dulu yang hadir di sini. Ada Mas Diki. Halo Mas Diki. Halo, Halo, salam Fortuna. salam Fortuna. Oke. Nah, kita juga sudah ada kehadiran ahli kita juga dalam astrologi di Mas Reno Astro. Halo Mas Reno, apa kabar? Oke, Mas Reno, kita udah lengkap nih, ada Mas Diki dan Mas Reno. Ya, saya mau ngupas nih tentang, kan kalau ini kan kita lihat nih yang di saat ini ya, kita udah mau mendekati Pilpres gitu kan. Iya. Terus kalau gua pernah lihat ya di media sosial gitu ya. Iya. Di situ tuh banyak yang orang kayak di TikTok atau di snack video gitu ya. Banyak tuh yang live gitu tentang siapa nih yang vote yang terbanyak gitu. Mungkin ya vote-vote itu buat mereka sendiri ya. Tapi kalau kebanyakan dari vote-nya ini itu yang paling tertinggi itu ada dua kubu ini. Dari kubunya Pak Prabowo dan juga Pak Anies nih. Nah, itu akan semakin berimbang gitu. Dan itu kekuatannya itu sama-sama besar gitu. Nah, kalau dari astrologi ini gimana sih untuk melihat Mas Diki itu ngelihat bagaimana nih potensial kedua kubu yang terbesar ini dalam sisi astrologi itu memakai apa gitu, atau ada cara kah untuk dari sisi astrologi, gimana Mas? Tolong dijelasin. Di Pilpres kali ini memang cukup menarik ya. Kita ada 3 paslon ya. Tiga paslon. Ada 3 paslon, kemudian satu paslon dengan paslon yang lain ini saling mengklaim mereka yang tertinggi. Iya, yang terbaik gitu ya. Mereka yang tertinggi hasil surveinya, mereka yang akan masuk putaran pertama hanya satu putaran gitu kan. Tapi ya di paslon yang lain membantah hal itu, bahwa putaran pertama itu tidak akan terjadi karena kemungkinan besar akan terjadi 2 putaran. Oh gitu. Nah, ini kan disebabkan karena faktor sebaran sebaran dari hasil survei gitu ya. Karena masing-masing saling mengklaim paling tinggi, paling tertinggi. Iya. Makanya saya juga ngelihat kan pada kayak kekuatannya hampir sama gitu loh gitu. Apakah ada kemungkinan gitu untuk nanti di putaran pertama ini ada yang menang ataupun ada yang seri dan akhirnya terjadi putaran kedua gitu, gimana tuh? Iya, Mas? Kita bisa lihat juga ini di dalam astrologi ini, karena astrologi itu ada salah satu cabang dari astrologi itu ada yang namanya itu horari astrologi. Horari astrologi. Horari astrologi ini Horari adalah astrologi itu apa, coba dijelasin? itu adalah sebuah sebuah salah satu bidang dari astrologi itu untuk kayak semacam forecast gitu ya, semacam prediksi ke depan. Tapi ini berdasarkan pertanyaan dari sang penanya. Karena astrologi ini kan detailnya itu dia tidak hanya berdasarkan tanggal dan tanggal bulan, dan tempat lah, dan tempat atau lokasi ini, tapi perlu jam tapi gitu perlu ya? jam. Nah, jamnya itu dari mana ya, dari untuk horari astrologi ini jamnya ini adalah diambil dari jam kapan sang penanya itu bertanya gitu. Jadi itu semacam jam kelahiran pertanyaan jatuhnya. Betul, ya. Jam pertanyaan Gitu. Nah, inilah yang akan menjadikan sebuah metode atau alat nanti untuk memprediksi ke depan. Jadi ini sebuah metode astrologi yang dinamakan dengan horari astrologi lah, gitu kan, bidang horari astrologi. Nah, mungkin nanti detailnya itu seperti apa, terutama kita ini akan membahaskan soal Pilpres nih. Iya, Pilpres. Apakah Pilpres ini akan masuk ke putaran kedua? Ada satu paslon menyatakan wah itu kita bakal satu putaran, tapi paslon yang lain menyebutkan tidak mungkin gitu kan. Nggak mungkin terjadi, pasti akan 2 putaran. Ini mana yang benar gitu kan? Iya. Barangkali nanti kita akan kupas nih di berdasarkan horari astrologi ini gitu kan. Dari mana ya, dari jam saat kita bertanya itulah jam kelahiran pertanyaan itu, dan ininya akan menjadi
yang akan menjadi bahan atau semacam data nanti yang akan dikupas oleh astrologer kita nih. Namanya Bang Reno. Mas Reno. Mas Reno. Oke, Mas Reno. Nah, saya mau nanya ini. Ini mungkin dari jam kelahiran horari astrologi ya. Kira-kira ada nggak kemungkinan untuk putaran kedua di pilihan presiden kali ini di Indonesia nih? Ya, baik Mas Giri. Ya. Kang Diki ya, terima kasih kesempatan ya, diberi kesempatan lagi untuk meninjau, untuk untuk memberikan masukan berdasarkan astrologi, apakah pemilu pilpres kali ini berlangsung satu putaran atau dua putaran? Betul. Yang tentunya yang dimaksud dengan satu putaran apabila salah satu dari paslon bisa melewati angka 50 plus atas 1 ya. Betul. 50% plus 1% ya. Berarti itu satu putaran. Iya, satu putaran. Tapi apabila salah satu dari paslon tidak berhasil mencapai 50 plus 1, maka akan muncul dua putaran. Betul. Dua putaran ya. Nah, sebenarnya agak berat ya mengatakan hal yang seperti ini, karena ini tentunya kalau saya jawab satu putaran tentunya akan mengarah kepada salah satu paslon ya. Betul. Salah satu paslon, dimana pasti paslon yang memiliki kemungkinan besar untuk menjadi pemenang ya ketika ini satu putaran adalah paslon yang dari hasil surveinya memiliki hasil surveinya paling tinggi. Dan saya cek itu kan berdasarkan dari lebih dari 10 lembaga-lembaga survei itu menempatkan di paslon 02 ya, berada di yang tertinggi ya, rata-rata di atas 40%. Enak lah gitu ya. Sementara paslonnya 2 itu kisaran angka 20%-an lah. Nah, kemudian kita akan meninjau dari sisi astrologi ya. Betul. Sisi astrologi dari sini, apakah satu putaran atau dua putaran. Betul. Gitu ya. Seperti yang telah dijelaskan oleh Kang Diki tadi, untuk melihat satu putaran atau dua putaran ini, kita menggunakan horari astrologi. Horari astrologi itu adalah itu pertanyaan yang ditanyakan oleh Kang Diki dan Mas Geri tadi sekitar jam 10:05 ya malam. Iya. Tanggal hari 20. Itulah yang menjadi chart diagram kita. Nah, dari diagram ini yang saya cek itu adalah posisi eskenden ya, kaps rumah ke-1, rumah ke-4, rumah ke-7 dan rumah ke-12. Apakah dia kardinal? Kardinal ini maksudnya modalitasnya kardinal, apakah fix ataukah mutable. Apabila kardinal berarti berlangsung cepat. Kardinal itu kan cepat, artinya kardinal itu cepat. Kalau fix itu berlangsung 2 putaran atau lama. Kalau mutable itu masih dipertimbangkan lagi. Nah, di sini saya melihat bahwa ada 4 angle tadi, yaitu ascendant, IC, Advent dan kaps rumah ke-7 itu berada di kardinal. Di kardinal ya. Kardinal itu menunjukkan kecepatan. Kecepatan. Kemudian cepat. Berarti ini cepat. Cepat ini ya identik dengan satu putaran. Tapi kita harus mencari penguatan-penguatan yang lain. Ataukah ada yang lain? Ataukah ada yang kontra di sini? Ya? Nah, kita lihat lagi pengatur ruler dari rumah yang pertama. Rumah pertama kan sudah ini kardinal tadi ya. Kardinal itu Libra. Kita lihat Venus. Venusnya berada di Sagittarius. Sagittarius ini menunjukkan sesuatu yang dipertimbangkan karena mutable. Kemudian kita lihat juga pengatur dari bulan. Bulan itu diatur oleh Merkurius. Merkuriusnya berada di Capricorn. Capricorn ini merupakan zodiak yang berlambang kardinal. Nah, di sini setelah saya lihat di sini ada perbandingan antara 5 banding 1 itu yang menyatakan cepat dan 1 yang menyatakan perlu dipertimbangkan lagi. Mungkin kesimpulan saya di sini ke arah satu putaran. Ya, kesimpulannya jadi dari astrologi satu putaran nih gitu ya. Ya, betul. Berarti ada kemungkinan memang di putaran yang pertama ini sudah mulai terlihat gitu di atas
51% gitu jadinya jatuhnya di atas itu ya. Ya. Oke. Kalau tadi sih kalau dari sisi astrologi itu kan perbandingan mengenai terutama mengenai ini ya soal apa namanya kardinal atau tidaknya itu ya. Kardinal. Jadi tadi kan ada sekitar 5:1 gitu ya. 1 jadi apa penguatannya di situ jadi lebih banyak apa namanya aspek yang apa yang sifat atau kardinal sifatnya gitu. kardinal gitu kan. Yang Kardinal cepat itu seperti tadi yang disebutkan berlangsung cepat. Oke. Artinya kalau berlangsung cepat ya ini berarti ya proses pemilu atau pilpres ini akan berlangsung singkat. Kalau singkat ya berarti ya satu cuma putaran sekali gitu kan. Nggak usah berlama-lama kan logikanya begitu kan istilahnya gitu kan. Oke. Nah, dari sisi astrologinya ya. Ini kalau jam pertanyaannya tadi di apa? Tertulis jam itu ya 10 tadi 10 jam 21.55. Oh 21.55. Tapi kalau mungkin apa lokasi jam pertanyaannya beda lagi barangkali ya gitu ya. Kalau beda jamnya beda lagi jawabannya. Kebetulan kan pertanyaannya dinyatakan pada jam 21.55. Tadi kan udah saya catat ya. Tapi originalitas dari pertanyaan ini bagaimana nih? Maksud saya pertanyaan ini kan sebetulnya mungkin jadi pertanyaan kita dari sejak pagi tadi mungkin ya. Maksudnya tuh dari cuman resminya itu baru sekarang nih dipertanyakan, ditelurkan gitu loh. Nah, ini sebetulnya pertimbangan jam pertanyaan ini yang mana gitu loh. Yang apa yang dimasukkan yang lebih layak yang lebih layak tuh di jam yang awal sebagai kita tanda kelahiran pertanyaan ini gitu. Kalau untuk itu kita kembali ke pengertian dan definisi dari horari astrologi itu sendiri. Horari astrologi itu sendiri itu adalah chart yang dibikin pada saat kita menanyakan sesuatu hal yang sangat mendesak. Mendesaknya ini mungkin tadi pagi kita sudah bertanya, tetapi tidak begitu mendesak, masih kita anggap inilah antara iya dan enggak, gitu, serius dan enggak. Gitu. Tetapi yang terakhir ini kita sudah menjadikan sebuah konten, gitu. Konten untuk ini sehingga itu mendesak untuk dijawab. Jadi pertanyaan pada waktu yang mendesak itulah yang kita gunakan sebagai patokan jamnya. Itu yang pengalaman saya kan untuk membuat chart horari astrologi selama ini. Dan mungkin ada kemungkinan untuk benar gitu ya. Nanti di putaran yang pertama ini malah yang sudah selesai, nggak ada putaran kedua juga gitu kali ya. Kalau dari pembahasannya ya kemungkinan besar berarti putaran pertama. Iya, mungkin akan kita saksikan nanti kali ya. Nah, nanti kita akan lihat ya, dari sisi horari astrologi sudah melahirkan bahwa ini hanya putaran pertama. Nanti kita lihat ke tanggal 14 Februari ya, apa hasilnya ya kan. Oke, terima kasih untuk para ahli-ahli kita nih dari Mas Diki, Mas Reno. Terima kasih atas waktunya. Nanti kita akan bahas yang lebih menarik lagi ya dari yang sekarang ini. Oke, makasih teman-teman semua yang sudah nonton. Terima kasih buat ngikutin kita terus, dan kalau seandainya ada mau pertanyaan atau mau komen, silahkan komen di bawah. Dan mungkin dari tim kita akan menjawab itu. Dan kalau ada yang masih mau penasaran, komen aja di bawah. Nanti kita akan hubungin, kali aja kita bisa undang gitu ya ke dalam podcast ini. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Diki, Mas Reno. Kita akhirin podcast kita. Salam Fortuna. Salam Fortuna. Salam Fortuna.